Izinkan saya share screen terlebih dahulu ya. Baik, tema saya pagi hari ini adalah exoplismeno, yang artinya adalah diperlengkapi. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dengan kisah rekrutmen untuk posisi manajer di sebuah perusahaan telekomunikasi. Jadi dikisahkan bahwa sebuah perusahaan telekomunikasi di Italia sedang mencari satu orang manajer teknis untuk menangani salah satu departemen dari perusahaan tersebut. Nah, begitu banyak pelamar yang datang melamar dan menjalani ujian tertulis. Namun sesudah ujian tertulis ini, semua peserta diberi pekerjaan rumah. Setiap orang diberi semangkuk bibit kacang hijau untuk ditumbuhkan. Dan setelah jangka waktu yang diberikan, setiap orang harus membawa pulang bibit kacang hijau yang telah tumbuh segar ke perusahaan tersebut. Siapa yang berhasil merawat kacang hijau yang tumbuh paling segar akan memperoleh posisi pekerjaan yang dikejar. Banyak orang karena memberikan jaminan gaji yang tinggi tersebut. Jadi berlomba-lomba nih, para kandidat. Setelah ujian tertulis, mereka membawa semangkuk benih kacang hijau ya untuk ditumbuhkan. Nah, setelah jangka waktu yang diberikan itu, para peserta ujian kembali lagi ke perusahaan sambil membawa bibit kacang hijau yang telah bertumbuh segar menghijau. Setiap orang memamerkan hasil usaha mereka dan dalam hati berharap bahwa ia akan memperoleh posisi yang bagus tersebut. Nampak seketika bahwa tim penilai akan sulit memutuskan siapa yang jadi pemenangnya. Karena semua membawa bibit kacang yang telah bertumbuh itu sama bagus dan sama segarnya. Setelah diabsensi, ternyata ada satu orang yang tidak muncul di tengah para peserta. Sang direktur perusahaan lalu menelpon pelamar yang tak hadir itu dan menanyakan alasan ketidakhadirannya. Orang tersebut dengan penuh penyesalan serta rasa bersalah memberikan alasan ketidakhadirannya saat ini. Ia mengatakan bahwa bibit yang diberikan itu hingga saat ini belum bertumbuh, padahal ia sudah berusaha memberi pupuk, memberi air yang cukup, merawatnya, biar kena sinar matahari. Tapi semua persyaratan yang dibutuhkan agar bibit kacang hijau bertumbuh subur telah dipenuhinya, namun anehnya bibit tersebut seakan keras kepala dan tak mau bertumbuh. Jadi dia bilang, aku berpikir bahwa aku pasti gagal untuk memperoleh posisi dalam perusahaan telekomunikasi ini. Karena itu saya memutuskan untuk tidak datang hari ini ke perusahaan Bapak. Dan justru di saat ketika orang itu akan meletakkan gagang teleponnya, sang direktur memberikan kata-kata yang sungguh di luar dugaannya. Engkaulah satu-satunya yang diterima perusahaan kami. Profisiat, dia bilang, yang artinya selamat. Orang itu heran dan kaget serta tak percaya. Ya. Akhirnya sang direktur membuka rahasianya. Sesungguhnya bibit kacang hijau yang dibagikan kepada para peserta tersebut adalah bibit yang telah diproses dengan bahan kimia tertentu sehingga tak bisa bertumbuh lagi. Jadi tidak mungkin bertumbuh karena sudah direndam dengan bahan kimia. Ya. Jadi harusnya semua tidak bertumbuh gitu ya. Nah, perusahaan akan dengan mudah mengetahui peserta mana yang jujur. Ya. Dan ternyata hanya seorang yang tak mampu membawa bibit kacang yang telah tumbuh. Dan dialah orang yang dipilih itu. Inilah prinsip kami, kata direktur. Nilai moral dalam pekerjaan lebih ditinggikan ketimbang keberhasilan dalam bekerja. Demikian sang direktur menjelaskan. Prinsip perusahaan ini mengingatkan saya akan kata-kata bijak. Tujuan tak menghalalkan cara. Jadi dari cerita tersebut, Bapak Ibu sekalian, yang lolos, yang lulus, yang diterima sebagai seorang manajer teknis di perusahaan telekomunikasi di Italia tersebut adalah orang yang malah justru tidak bisa menumbuhkan bibit kacang hijau tersebut.
tetapi itu adalah bentuk kejujuran, bentuk tanggung jawab. Saya masuk kepada inti firman Tuhan yang diambil dari Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Judul perikopnya di Alkitab kita itu adalah kewaspadaan. Saya bacakan ya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam, maksudnya tuannya ya, atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Ada kata berbahagia diulang-ulang ya di sini ya. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, ya, jadi Petrus agak kepo nih ya, dia bilang, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Nah, Yesus tidak menjawab secara langsung pertanyaan Petrus, tetapi jawab Tuhan atau jawab Yesus, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah, ya, ada kata berbahagia lagi. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, artinya membuli ya, memukuli, tidak memelihara dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi Bapak Ibu sekalian, cerita ini disampaikan Tuhan Yesus kepada para muridnya, dan Tuhan Yesus mengatakan hal-hal ini untuk membuat kita selalu berjaga-jaga dan siap sedia. Ya. Nah, ada 4 role atau 4 peran dalam Lukas 12 ayat 35 sampai 48 yang tadi kita baca ya. Role yang pertama adalah hamba yang berjaga-jaga, di mana dia menanti kedatangan tuannya. Role kedua atau peran kedua adalah tuan rumah, ya, yang siap sedia kalau ada datang pencuri. Role ketiga atau peran ketiga adalah pengurus rumah yang setia dan bijaksana. Tadi sudah disampaikan. Dan role keempat atau peran keempat adalah pengawas, di mana dia mengawasi segala harta milik tuannya. Nah, jadi ada 4 peran ya. Nah, tetapi dari kisah tadi kita membagi lagi ada 3 jenjang jabatan berdasarkan tanggung jawab ya. Di Lukas 12 ayat 35 sampai 48 tadi dikatakan hamba yang berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan itu berbahagia dan dia akan diangkat menjadi pengurus rumah ya. Artinya yang ada hamba yang berjaga-jaga naik stepnya lagi menjadi pengurus rumah yang setia dan bijaksana, kepala atas para hamba yang memberi makan para hamba pada waktunya. Ya. Kemudian diangkat lagi katanya kalau pengurus rumah yang setia, yang baik, yang bertanggung jawab, diangkat lagi menjadi pengawas
di mana dia mengawasi segala harta milik Tuhannya. Nah, kalau kita lihat dari 3 jenjang jabatan ini, kita jadi ingat kisah tentang Yusuf, di mana dia memulai karir dari hamba, dari budak, kemudian dipromosikan menjadi pengurus rumah, ya, dan kemudian hingga menjadi pengawas dan raja muda. Jadi di situ kita melihat, ya, Tuhan memberikan gambaran bahwa ketika kita setia dengan tanggung jawab kita, ketika kita setia dengan apa yang Dia titipkan kepada kita, maka lambat laun dikatakan kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena Dia yang mengangkat kita, Dia yang mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi kepada kita, dan Dia yang menolong kita, mengupgrade diri kita, menaikkan kita, going to the next level. Nah, doing the right thing for the right reason in the right way. Ya, jadi lakukan hal-hal yang benar dengan alasan yang benar dan dengan cara yang benar juga. Ya, ini yang harus dilakukan oleh setiap kita. Saya ingat ada kata-kata dari salah sebuah film Spider-Man, ya, dikatakan with great power comes great responsibility. Dengan kekuatan yang besar, ya, dengan kuasa yang lebih besar akan datang tanggung jawab yang besar juga. Jadi kita dituntut, ya, ketika kita mendapatkan great power, kita diberikan great power, diberikan tanggung jawab, diberikan tugas, maka kita harus memiliki tanggung jawab yang besar juga. Nah, dalam memenuhi panggilan dari Tuhan, sesungguhnya kita diperlengkapi, Bapak Ibu sekalian. Kita diperlengkapi oleh Tuhan. Tuhan tidak saja memberikan kepada kita satu posisi. Tuhan tidak saja memberikan tugas kepada kita, tetapi Dia juga memperlengkapi setiap kita, yaitu dengan tanggung jawab. Ya, kita diperlengkapi dengan tanggung jawab. Ada role atau peran yang dipercayakan kepada kita, itu memiliki tanggung jawab tersendiri. Buat Bapak Ibu yang ada di marketplace, kita memiliki tanggung jawab tersendiri, ya, yang Tuhan inginkan kita ada di sana. Kemudian selain tanggung jawab, Tuhan juga memberikan talenta kepada kita, di mana Tuhan memberikan talenta yang berbeda-beda untuk setiap kita, untuk menolong kita semakin optimal dalam role atau dalam peran yang Tuhan inginkan. Jadi yang pertama tanggung jawab Tuhan berikan, kedua talenta, dan yang ketiga adalah sumber daya, di mana ada sumber daya sorgawi yang membackup setiap kita, di mana kita, seluruh peran kita sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan untuk melakukan hal-hal itu, ya, untuk melakukan peran kita dan role kita di tengah dunia ini. Tuhan membackup kita dengan sumber daya terbaiknya Dia, sumber daya sorgawi, supaya setiap kita memainkan peran kita menjadi permata-permatanya Tuhan, bintang-bintangnya Tuhan di dunia di mana kita ditempatkan, di wilayah di mana kita berada. Tuhan ingin kita menggunakan resources-nya Dia, sumber daya surgawi yang terbaik yang telah Dia siapkan. Dan yang keempat, kita diperlengkapi dengan hati nurani, Bapak Ibu sekalian. Ya, Roh Kudus berbicara kepada kita melalui hati nurani kita masing-masing. Ya, kalau kita hari-hari ini mendengar suara Tuhan, jangan abaikan. Ya, ketika Tuhan memberi tuntunan, ya, memberikan arahan melalui hati nurani kita, saat kita membaca firman, saat kita merenungkan firman, saat kita di pekerjaan, saat kita melakukan segala hal di dalam peran yang kita lakukan di dunia ini, maka Tuhan memberikan hati nurani untuk menolong kita, memilah dan memilih hal-hal yang terbaik, memilah dan memilih satu pilihan yang baik yang Tuhan inginkan. Ya, jadi ada 4 hal yang Dia perlengkapi dari kita, yaitu tanggung jawab, talenta, sumber daya, dan hati nurani. Rick Warren berkata, if God only use perfect people, nothing will get done. God will use anybody if you're available. Jika Tuhan hanya memakai orang yang sempurna, maka tidak akan ada hasil. Tuhan akan menggunakan siapapun. Jika Anda dan saya bersedia, jika Bapak, Ibu, dan saya bersedia. Jadi Tuhan tidak memakai orang yang sempurna, Tuhan memakai orang yang available, orang yang mau, orang yang memberi respon kepada Tuhan. Dan saya meng-highlight
pesan yang ada di dalam Lukas 12 ayat 48b, ya. Di situ dikatakan setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Nah, referensinya di dalam The Passion Translation berkata, karena orang-orang yang sudah menerima pewahyuan yang lebih besar dari majikan mereka, dituntut ketaatan yang lebih besar. Dan orang-orang yang kepada mereka dipercayakan tanggung jawab yang besar akan dimintai pertanggungjawaban yang lebih besar oleh majikan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita diberi, ya, kita banyak akan dituntut. Ketika kita banyak dipercayakan, lebih banyak lagi kita akan dituntut. Artinya dituntut, dimintai pertanggungjawaban, dimintai tanggung jawab atas semua yang telah diberi dan dipercayakan. Nah, banyak diberi, banyak dituntut. Nah, Tuhan tidak pernah tidak memiliki tujuan saat Ia memberi. Benar, Tuhan adalah Allah yang murah hati dan suka memberi. Namun patut diingat bahwa pemberian Tuhan membawa konsekuensi, tanggung jawab yang besar pula. Jangan abai dari memelihara pemberian Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita banyak sekali mendapatkan pemberian-pemberian dari Tuhan. Tetapi ingat, semakin banyak diberi, semakin banyak dituntut. Ya. Dan banyak dipercayakan, lebih banyak lagi dituntut. Tidak ada yang lebih Tuhan senangi dan inginkan, kecuali kita melakukan apa yang Ia inginkan, serta berbuah dan mencapai kemaksimalan potensi terbaik kita yang Ia ekspektasikan. Jadi ketika Tuhan mempercayakan kepada kita banyak hal, lebih banyak lagi Bapak Ibu dituntut untuk memberi tanggung jawab, untuk memberikan hasil yang lebih baik. Nah, ada 3 hal yang Ia beri dan Ia percayakan pada kita. Ya, kalau tadi ayatnya makin banyak diberi, makin banyak dituntut, makin banyak yang dipercayakan, makin lebih banyak lagi yang dituntut. Nah, apa sih yang Tuhan beri dan Ia percayakan kepada kita? Saya mencatat 3 hal. Ya, tadi di dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan pewahyuan atau penyingkapan rahasia Tuhan. Saya bacakan dari Kolose 1 ayat 25 sampai 27. Aku telah menjadi pelayan jemaat ini itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang telah Tuhan berikan dan Dia percayakan kepada kita adalah pewahyuan atau penyingkapan rahasia Tuhan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengarkan firman, merenungkan firman, datang dalam ibadah, dan ketika Bapak Ibu seakan-akan dibukakan penyingkapan, ada rahasia-rahasia Tuhan, pewahyuan-pewahyuan yang baru, firman Tuhan yang dibukakan, seakan-akan Bapak Ibu rasa klik ketika mendengar firman Tuhan, ketika membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ada sesuatu yang klik di dalam benak Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya Tuhan sedang membukakan pewahyuan baru, penyingkapan rahasianya Tuhan. Dan itu adalah rahasia yang dikatakan tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Tetapi dinyatakan hanya kepada orang-orang kudus-Nya. Ya. Itu yang Tuhan nyatakan pertama kali kepada kita, yaitu pewahyuan atau penyingkapan rahasia Tuhan. Yang kedua, yang Ia beri dan Ia percayakan kepada kita adalah talenta, Bapak Ibu sekalian. Matius 25 ayat 21 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kisah ini berbicara tentang talenta. Ya, hamba yang mendapatkan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Ya, di mana Tuhan mempercayakan, memberikan talenta untuk kita kembangkan.
Jadi yang kedua yang telah Ia beri dan percayakan kepada setiap kita, yang telah ditanamkan di dalam setiap kita, yang kedua adalah talenta. Dan yang ketiga adalah benih ilahi yang akan menghasilkan buah roh. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bukan berasal dari dunia ini, kita lahir dari Allah. Ya, benih ilahi itu telah ditanam, ya, ditanam di dalam diri kita. Benih ilahi itu yang akan berbuah dan menjadi buah roh. Bapak Ibu sekalian, kita telah mendapatkan 3 hal itu. Kewahyuan, talenta, dan benih ilahi di dalam setiap kita masing-masing. Dan Tuhan menginginkan kita bertanggung jawab, mengembangkan, memperluasnya, menghasilkan buah-buah dari semua itu. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi makin banyak diberi, banyak dituntut. Banyak dipercayakan, lebih banyak lagi dituntut. Itu bicara tentang ekspektasi Tuhan, bicara tentang harapan Tuhan. Ya. Jadi Bapa Surgawi juga memiliki ekspektasi yang Ia harapkan dan inginkan dari kita semua. Dan pada skala yang berbeda, sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab yang Ia berikan pada level kita masing-masing. Jadi Tuhan punya ekspektasi atas setiap kita. Secara umum, secara langsung itu dibagi atas 2 hal, yaitu ekspektasi umum dan ekspektasi khusus. Ekspektasi umum contohnya adalah Matius 5 ayat 16. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi itu adalah ekspektasi Tuhan secara umum buat setiap kita anak Tuhan. Harus menjadi terang, bercahaya di depan orang, dan supaya orang melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Ada contoh lainnya di 1 Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Dan ada banyak hal lainnya lagi, di mana ekspektasi itu secara umum buat semua anak Tuhan. Tetapi ada lagi ekspektasi khusus, yaitu adalah ekspektasi Tuhan atas kita pribadi secara spesifik, sesuai tugas khusus atau misi yang Ia berikan. Contohnya Yohanes 21 ayat 22. Ya, ini percakapan Yesus dengan Petrus. Ya, Petrus kan ngomong begini, Tuhan, bagaimana dengan itu? Ya, dia tunjuk si Yohanes, apakah dia akan ada sampai akhir gitu ya. Nah, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, ya, tetapi engkau ikutlah aku. Jadi ekspektasi khusus Tuhan itu urusannya pribadi kita. Ya, jadi Tuhan bicara dengan Petrus, nggak usah ngurusin yang lain, engkau ikut aku. Ya, jadi seperti itu. Ada contohnya lagi di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Itu khusus buat Yosua, di mana dikatakan aku memerintahkan engkau untuk pergi memimpin bangsa ini menyeberang Sungai Yordan, menguasai wilayah yang telah aku berikan kepadamu. Ya, jadi itu tugas khusus Yosua. Ya, misi khusus, ekspektasi Tuhan secara khusus bagi Yosua. Ada juga di Kejadian 6 ayat 22, itu tentang Ayub. Di situ dikatakan tentang Nuh. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi itu ekspektasi Tuhan tentang Nuh untuk membangun bahtera di atas puncak gunung. Ya. Jadi ada ekspektasi umum dari Tuhan untuk setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan, tetapi ada ekspektasi khusus. Untuk ekspektasi khusus harus kita yang tahu, Bapak Ibu. Saya nggak tahu ekspektasi Tuhan atas setiap Bapak Ibu masing-masing. Tapi Bapak Ibu masing-masing, bertanyalah kepada Tuhan. Cari tahulah dengan Tuhan. Apa sih ekspektasi khusus yang Tuhan inginkan saya di dalam dunia saya, di dalam role atau peran saya. Baik saya di marketplace, baik saya di lingkungan saya, di rumah tangga saya, dimanapun. Itu ada ekspektasi khusus yang Tuhan inginkan buat setiap Bapak Ibu masing-masing. Nah, tujuan akhirnya yaitu adalah finishing well. Matius 25 ayat 23 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Tuhan kita, Tuhan kita, itu Tuhan yang bisa dibahagiakan. Tuhan itu bahagia kalau kita itu menjadi hamba yang baik dan setia. Ya. Jadi ini adalah tujuan akhir, kita menyelesaikannya, finishing well. Yang pertama kita mendapatkan reward. Yang kedua kita tinggal dengan Bapa, di mana dibilang masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ini adalah tujuan akhir, finishing well. Ketika kita melakukan role atau peran kita, ketika kita menyadari kita diperlengkapi dan kita melakukan bagian kita, ketika kita banyak diberi, banyak dituntut, banyak dipercayakan, lebih banyak lagi dituntut. Dan kita melihat itu sebagai tanggung jawab yang besar yang harus kita selesaikan, yang harus kita lakukan. Sehingga Tuhan berkata kepada kita, someday, satu hari kelak, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan sudah berinvestasi banyak dalam hidup kita. Saatnya kita untuk berbuah, memperlihatkan karya terbaik Roh Kudus dalam diri kita dengan menjadi garam dan terang dunia. Baik Bapak Ibu sekalian, saya selesai. Besok di dalam Morning Chapel ada The Core doa Regional 2 yang akan dilayani oleh Pastor Tony Suwardi dengan tema Small Church Big Impact. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami mau merespon Tuhan. Kami diperlengkapi dengan banyak hal Tuhan. Dengan talenta, dengan pewahyuan, dan dengan benih ilahi dalam setiap kami. Biar Tuhan pagi hari ini kami memberi respon terbaik untuk bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan telah percayakan dan Tuhan telah beri dalam hidup kami. Tuhan, kami mau Tuhan menjadi yang terbaik dalam versinya Tuhan. Kami mau menjadi yang terbaik, ya, menjadi hamba yang setia, hamba yang baik dalam versinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar berkat-Mu turun atas setiap kami pada pagi hari ini. Kesehatan berlimpah-limpah, dan juga hikmat berlimpah-limpah, sukacita dan damai sejahtera, dan juga penyertaan Tuhan menyertai hidup kami sepanjang hari ini, supaya kami maksimal di dalam Tuhan, menjadi garam dan terang dunia di tempat di mana kami ditempatkan oleh Engkau. Terpujilah Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih.